Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Kilatan cahaya dingin melesat mundur dengan sangat dahsyat. Setelah itu, mereka menghantam keras penghalang energi mental yang tak terlihat. Cahaya itu tampak telah jatuh ke dalam rawa, karena kecepatan mereka melambat. Pada akhirnya, mereka benar-benar berhenti di udara, sebelum jatuh tanpa daya ke bawah. Namun, banyak tatapan yang tidak tertuju pada hal ini. Sebaliknya, mereka terpaku pada kereta yang meledak, di mana aura yang relatif kuat menyebar. Riak energi yang liar dan dahsyat perlahan menghilang. Setelah itu, semua orang melihat sosok kurus muncul di hadapan mereka. Lindong, kegembiraan dengan cepat muncul di wajah Guyan dan yang lainnya ketika mereka melihat Lindong baik-baik saja. Mengganggu kultivasi orang lain tanpa alasan, bukankah cara mendidikmu sedikit buruk? Lindong mengangkat kepalanya, matanya menatap Wei Song di dahan pohon terdekat sambil tersenyum dan berkata. Wei Song sedikit menyipitkan matanya. Tatapan tajamnya tertuju pada Lindong. Dia segera mengerutkan kening sedikit dan berbicara dengan suara samar, tahap nirvana 9 yuan. Saudara Su, apakah kamu yakin bahwa dia adalah ahli tersembunyi dalam konvoi klan Gu? Pria berjubah hitam di samping Wei Song menatap Lindong. Matanya yang dalam mengamati setiap inci tubuh Lindong. Setelah itu, dia perlahan mengangguk dan berkata, bocah ini tidak sederhana. Kamu tidak boleh meremehkannya. Benarkah? Aku benar-benar penasaran untuk mengetahui seberapa hebatnya bocah nirvana tingkat 9 yuan itu. Mulut Wei Song terbuka membentuk seringai. Tahap 9 yuan nirwana, dia baru mencapai tingkat ini setelah memulihkan kekuatannya. Wei Song bukan satu-satunya yang hadir yang merasa ragu karena kekuatan Lindong. Bahkan beberapa anggota klan Gu mengerutkan kening saat mereka menatap Lindong. Sebelumnya, Lindong telah berbicara dengan percaya diri, menyebabkan mereka percaya bahwa dia setidaknya akan mencapai level yang sama dengan Guyan begitu dia memulihkan kekuatan penuhnya. Namun, dari situasi saat ini, sepertinya Lindong baru saja maju ke tahap nirvana 9 yuan. Dengan kekuatan sebesar itu, bisakah dia bertarung melawan master simbol ilahi? Beberapa anggota klan Gu saling memandang. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, jelas bahwa hati mereka dipenuhi dengan keraguan. Bagaimanapun, ada perbedaan besar dalam kekuatan Lindong dan kata-kata yang diucapkannya. 10.000 pil Suan Yuan tampaknya telah terbuang sia-sia. Orang ini... Guying diam-diam mengatupkan giginya, sementara hatinya dipenuhi amarah. Namun, setelah mengalami kekejaman Lindong sebelumnya, dia tidak berani mengucapkan kata-kata kasar. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Guyan dan berkata dengan lembut, kakak Guyan. Mata Guyan menatap Lindong. Ekspresi orang terakhir itu masih seperti sumur yang tidak beriak. Tidak ada perubahan sama sekali pada wajahnya karena situasi saat ini. Giginya dengan lembut menggigit bibirnya. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita amati dulu. Tidak perlu mengambil kesimpulan awal. Guying hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Saat ini, pil Suan Yuan telah digunakan oleh Lindong. Mereka hanya bisa berharap bahwa orang ini benar-benar dapat membantu. Lindong berdiri di sana. Dia secara alami telah melihat banyak tatapan yang mengandung berbagai kondisi pikiran di sekitarnya. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Matanya menyapu sekelilingnya, sebelum berhenti pada wajah kecil Guya yang agak pucat. Ekspresinya dengan cepat menjadi gelap. Apa yang telah terjadi? Guya menyeka sudut mulutnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan takut-takut dan berkata dengan lembut, kakak Lindong, aku baik-baik saja. Dialah yang melakukannya. Guying mengulurkan tangannya saat ini. Dia menunjuk ke arah Lu Jian dan berkata. Tatapan Lindong beralih, dan menatap Lu Jian yang berpakaian biru. Segera, aura dingin merembes keluar dari matanya. Apakah kamu yang melakukan ini? Lu Jian mengernyitkan alisnya. Setelah itu, dia menoleh dan menatap Wei Song. Wei Song mengangguk ke arahnya. Seketika, Lu Jian tertawa dingin, dari mana datangnya bocah kurang ajar ini? Masalah ini bukan urusanmu, dan kamu tidak boleh ikut campur dalam urusan orang lain. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menyesalinya.
Kekuatan Lu Jian berada di puncak tahap nirvana 9 Yuan. Dia bisa dianggap sedikit lebih kuat dari Lindong. Dari sinilah kepercayaan dirinya muncul. Terlebih lagi, ada Wei Song yang mendukungnya dari belakang. Dia tentu saja tidak memedulikan Lindong saat berbicara. Lindong menyipitkan matanya sedikit. Ia tampak tersenyum sejenak, sebelum ia mengangkat kakinya dan berjalan ke arah Lu Jian di bawah perhatian banyak orang yang memperhatikan. Anggota klan Gu di sekitarnya dengan cepat menyerah ketika mereka melihat tindakan Lindong. Mereka benar-benar ingin tahu apa yang bisa dilakukan Lindong, yang tampaknya baru mencapai tahap nirvana 9 Yuan, terhadap Lu Jian, yang berada di puncak tahap nirvana 9 Yuan. Lu Jian, karena ada seseorang yang menantang prestise Tuan Muda Pulau Hati Pedangmu, tidak perlu bagimu untuk menahan diri. Wei Song tertawa samar dari dekatnya. Tentu saja. Sudut mulut Lu Jian perlahan terangkat menjadi seringai jahat. Kedua jarinya melengkung dan Yuan Power yang agung tiba-tiba tersapu. Aura pedang tajam sepanjang selusin kaki segera merobek udara dan dengan ganas menebas Lindong. Namun, langkah kaki Lindong tidak berhenti di hadapan aura pedang tajam Lu Jian. Dia hanya mengulurkan tangannya dan meraih aura pedang yang menebasnya. Sebuah cibiran melintas di mata Lu Jian ketika dia melihat ini. Bahkan ahli puncak tahap 9 Yuan Nirvana tidak akan berani menggunakan tubuh fisiknya untuk menerima serangan ini. Tindakan Lindong tidak diragukan lagi merupakan tindakan bunuh diri. Bang! Aura pedang telah menebas tangan Lindong, sementara seringai melintas di mata Lu Jian. Namun, pemandangan yang diharapkan dari percikan darah segar tidak muncul. Tangan Lindong seperti penjepit besi yang dengan kuat mencengkeram aura pedang, yang menebas ke bawah. Setelah itu, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Aura pedang yang tajam itu langsung dihancurkan oleh tangan kosong Lindong. Bagaimana ini mungkin? Senyum sinis di wajah Lu Jian tiba-tiba menegang. Lindong mengangkat kepalanya. Matanya tampak acuh tak acuh saat melirik Lu Jian. Kemudian, dia melangkah maju. Sebuah bayangan tertinggal di belakang, sementara tubuhnya telah berubah menjadi kilatan cahaya yang langsung menyerang Lu Jian seperti gemuruh guntur. Betapa cepatnya! Mata Lu Jian gemetar ketakutan saat tubuhnya buru-buru mundur. Di saat yang sama, dia mengepalkan tangannya, dan pedang panjang yang tajam muncul dalam sekejap. Setelah itu, pedang itu menusuk ke depan. Aura pedangnya yang tajam bersiul dengan anggun. Kilatan cahaya itu tiba dalam sekejap. Tangannya mengepal erat menghadapi aura pedang tajam Lu Jian, saat cahaya hijau segera meletus, dan raungan naga samar bergema di seluruh area. Tinju cahaya naga hijau terbentuk di tangan Lindong. Tinju ini kemudian dilempar ke depan tanpa ada yang aneh. Namun, tinju itu mengandung kekuatan mengerikan yang dapat mendorong gunung. Bang bang bang! Aura pedang tajam itu langsung runtuh saat bersentuhan dengan tinju naga hijau. Serangan Lu Jian bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Bersamaan dengan runtuhnya aura pedang, tinju naga hijau mendarat di tubuh Lu Jian dengan kecepatan kilat di depan mata Lu Jian yang terkejut, saat suara teredam yang luar biasa rendah dan dalam muncul. Energi liar dan kekerasan mengalir ke tubuh Lu Jian. Ekspresinya langsung berubah pucat, dan seteguk darah segar dimuntahkan dengan cara yang tidak terkendali. Tubuhnya seperti bola meriam yang terbang mundur. Melihat ini, para anggota Pulau Pedang Hati di belakang Lu Jian bergegas bergerak untuk menghentikannya. Namun, suara retakan tulang terdengar dari lengan mereka saat mereka menyentuh tubuh Lu Jian, dan tubuh mereka juga terpental. Lu Jian dan yang lainnya akhirnya mendarat di tanah dengan menyedihkan. Suara gemuruh muncul, menyebabkan hati banyak orang berdebar-debar, karena ekspresi serius mulai muncul di mata mereka. Beberapa ahli, yang tidak memperhatikan hal ini, juga mulai memperlihatkan tatapan serius di mata mereka. Hanya dengan satu serangan, dia telah mengalahkan Lu Jian, yang kekuatannya telah mencapai puncak tahap 9 Yuan Nirvana. Sepertinya kurang dari 10 orang di sini yang bisa melakukan ini. Selain itu, semua orang tahu bahwa Lindong hanya menggunakan kekuatan fisiknya sebelumnya. Seberapa kuat kekuatan destruktifnya jika Yuan Power diaktifkan bersamaan? Anggota klan Gu terperangah saat menyaksikan adegan ini. Gu Ying menelan seteguk air liur. Matanya tidak lagi berani memiliki keraguan sedikit pun saat menatap Lindong.
mengirim Lu Jian, yang berada di puncak tahap Nirvana 9 Yuan, terbang dengan satu pukulan. Siapa yang berani meremehkannya? Pada saat ini, sepertinya tidak ada satupun anggota klan Gu yang berpikir bahwa 10.000 pil Xuan Yuan mereka telah terbuang sia-sia. Gu Yan menghela napas lega dalam hatinya. Meskipun kata-kata Lindong sedikit arogan, dia memang memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Dengan cara ini, mereka memang telah menemukan penolong yang cukup baik kali ini. Lindong acuh tak acuh melirik Lu Jian yang sangat menyedihkan di kejauhan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Matanya memandang ke arah Wei Song dari jarak yang cukup dekat sambil menyeringai. Ekspresi yang terakhir ini sedikit suram. Membantu orang lain menghindari bencana setelah menerima pembayaran dari mereka. Aku pasti terlibat dalam masalah ini. Setelah Lindong mengucapkan kata-kata ini, semua orang bisa merasakan suasana di kaki gunung tiba-tiba menjadi lebih tegang, sementara ekspresi tegas samar-samar melintas di wajah Wei Song. Dengan pedang panjang di tangan, Gu Yan berdiri di samping Lindong, sementara anggota klan Gu lainnya juga berkerumun di sekitar mereka. Mereka menatap anggota klan Wei dengan tatapan yang mengatakan bahwa mereka tidak akan menyerah. Tampaknya mereka akan terlibat pertarungan habis-habisan jika ada perselisihan. Ekspresi gelap dan serius muncul di mata Wei Song saat dia menyaksikan adegan ini. Namun, dia tersenyum sesaat kemudian. Dia dengan lembut bertepuk tangan, sementara tatapannya berhenti pada Lindong. Haha, kamu benar-benar berani. Namun, aku khawatir kamu tidak memiliki kualifikasi atau kemampuan untuk terlibat dalam masalah tertentu. Aku tidak mengenalmu. Sepertinya klan Wei Ku tidak punya permusuhan besar denganmu. Klan Wei Ku selalu bersikap baik terhadap teman. Namun, musuh klan Wei Ku sepertinya tidak akan pernah bisa tidur dengan tenang. Lindong menatap Wei Song yang tersenyum. Dia juga menyeringai dan menjawab. Saya khawatir kata-kata ini tidak banyak berpengaruh terhadap saya. Saat ini, dia sendirian, dan tidak merasa khawatir. Meskipun klan Wei ini sangat kuat, chaotic dimensi sangatlah luas. Tangan klan Wei tidak mungkin menutupinya sepenuhnya. Bagaimanapun, jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, klan Wei tidak akan bisa menghentikannya jika dia ingin melarikan diri. Saya juga berharap demikian. Wei Song tersenyum. Namun, hawa dingin yang kelam tampak berkumpul di dalam senyumnya. Dia melirik ke kaki gunung. Ada banyak ahli yang telah mendengar berita itu dan datang kali ini. Hal ini membuatnya sedikit khawatir. Bagaimanapun, mereka belum melihat buah roh kehidupan misterius. Jelas tidak bijaksana untuk menghabiskan upaya melawan klan Gu saat ini. Ayo pergi. Wei Song mengalihkan pandangannya. Ia melambaikan tangannya, berbalik dan pergi. Orang berjubah hitam di samping Wei Song menatap Lindong. Ia perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah pucat di balik jubah hitamnya. Lengkungan dingin muncul di bibirnya, saat ia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih ke arah Lindong, sebelum berbalik dan pergi. Saudara Su, jangan biarkan bocah nakal itu meninggalkan Pulau Roh misterius hidup-hidup. Wei Song berbalik dan bergegas keluar. Ekspresinya sangat gelap saat dia berbicara dengan suara yang menakutkan. Haha, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku akan menyempurnakannya menjadi boneka manusia. Orang berjubah hitam itu tertawa. Tawanya seram seperti hantu, membuat bulu kuduk berdiri. Wei Song mengangguk. Keganasan dan kekejaman terpancar di kedalaman matanya. Jelas, provokasi Lindong ini telah membuatnya merasa sangat marah. Kamu benar-benar menyinggung Wei Song kali ini. Gu Yan melihat kelompok Wei Song berbalik dan pergi. Setelah itu, dia memiringkan kepalanya dan menatap Lindong di sampingnya dan berkata, "Karena aku telah menerima pembayaranmu, aku tentu akan menyatakan pendirianku." Lindong tertawa. Wei Song ini jelas bukan orang yang murah hati. Bahkan jika Lindong tidak menyinggung perasaannya sekarang, Wei Song akan tetap merasa benci kepadanya saat mereka berselisih. Karena ini masalahnya, tidak ada gunanya bersembunyi. Apakah lukamu sudah sembuh sepenuhnya? Gu Yan bertanya sambil mengamati tubuh Lindong. Ya. Lindong mengepalkan kedua tangannya dengan lembut, karena ia merasakan kekuatan di dalam tubuhnya yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum puas. Meskipun ia telah menderita luka serius kali ini, ia juga berhasil memperoleh banyak manfaat. Jika dirinya yang sekarang menggunakan seluruh kekuatannya,
bahkan seorang ahli tahap kehidupan mendalam awal tidak akan memperoleh keuntungan apapun terhadapnya. Jika Lindong memiliki kekuatan seperti itu saat melawan Yuan Chang saat itu, kemungkinan besar pertempuran itu tidak akan berakhir dengan cara yang menyedihkan. Kau berada di tahap 9 Yuan Nirwana, tapi kau memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Bahkan aku merasakan sedikit bahaya darimu. Tampaknya klaimmu untuk mampu menghentikan master simbol ilahi bukanlah kata-kata kosong. Gu Yan memiliki pandangan yang sedikit aneh di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lindong yang tampak tidak mencolok dari beberapa hari yang lalu akan benar-benar menjadi karakter penting di pihak mereka. Lindong menolak berkomentar. Dia tidak ingin berbicara lebih jauh tentang topik ini. Sebaliknya, matanya menyapu kaki gunung sambil mengeras. Dia berkata dengan lembut, cukup banyak ahli yang datang. Dia bisa merasakan banyak aura kuat di kaki gunung. Beberapa dari mereka sebenarnya tidak sedikit lebih lemah dari Gu Yan. Ya. Wajah Gu Yan yang agak dingin memperlihatkan ekspresi serius. Matanya menatap ke beberapa titik di kaki gunung, dan tanpa sadar mengernyitkan alisnya. Apakah kamu melihat kelompok itu di arah barat laut? Tatapan mata Lindong mengikuti arahnya. Dia bisa melihat sekelompok orang berdiri di kejauhan. Seorang pria jangkung dan besar berdiri di tempat pemimpin. Pria itu mengenakan jubah panjang. Ada awan biru laut di jubahnya. Mereka berasal dari Sekte Awan Laut. Pemimpin mereka bernama Han Tao, dan dia adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda di Sekte Awan Laut. Kekuatannya juga telah mencapai setengah langkah ke tahap kehidupan mendalam, kata Gu Yan. Lindong mengangguk sedikit. Dia tahu banyak tentang wilayah Laut Angin Surga. Meskipun yang terkuat di wilayah Laut Angin Surga ini adalah 2 gua dan 5 klan besar, Sekte Awan Laut ini juga dianggap sebagai faksi yang kuat di wilayah Laut Angin Surga ini. Kekuatannya tidak lebih lemah dari 5 klan besar. Namun, fondasinya sedikit kurang. Di sisi barat daya, ada orang lain yang agak merepotkan untuk dihadapi. Mata Lindong beralih ke arah barat daya, di mana seseorang berpakaian abu-abu duduk diam di atas batu besar. Tidak ada tanda-tanda orang lain di sekitarnya, jelas, dia sendirian. Namun, penjaga hutan ini jelas bukan orang biasa mengingat dia berani datang ke tempat ini sendirian untuk mendapatkan buah roh kehidupan misterius. Gu Yan memandang orang berpakaian abu-abu itu. Matanya sedikit lebih muram saat dia berkata, dia adalah satu tangan Mozan. Dia belum bergabung dengan faksi manapun, tapi dia memiliki reputasi yang cukup baik di wilayah Laut Angin Surga. Dia juga sudah setengah kaki memasuki tahap kehidupan mendalam. Dikabarkan bahwa dia pernah bertarung dengan ahli tahap awal kehidupan mendalam. Dia tidak hanya berhasil melarikan diri, tapi dia bahkan melukai pihak lain itu. Oh! Kejutan melintas di mata Lindong setelah mendengar ini. Matanya menyapu ke arah orang berpakaian abu-abu itu, dan menemukan bahwa salah satu lengan bajunya kosong. Tampaknya orang ini juga memiliki beberapa keterampilan. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Dia berspesialisasi dalam melawan seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dia juga memahami dengan jelas apa yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut. Karena orang berpakaian abu-abu ini mampu mencapai hal ini, dia pasti memiliki beberapa trik tersembunyi di balik lengan bajunya. Seperti yang diharapkan dari Laut Iblis yang kacau. Orang seperti itu pasti akan menjadi eksistensi yang sangat memukau di antara generasi muda di wilayah Suan Timur. Namun, dia hanya bisa dianggap luar biasa di sini. Lindong terdiam. Wilayah Laut Angin Surga ini bukanlah wilayah laut terkuat di Laut Iblis yang kacau. Namun, para ahli yang muncul sudah sangat merepotkan untuk dihadapi. Dia bertanya-tanya monster macam apa yang akan muncul di tempat lain. Sementara Lindong sedang mengamati orang berpakaian abu-abu di kejauhan, orang tersebut juga sepertinya merasakannya. Segera, pandangannya beralih. Cahaya cemerlang melintas di matanya. Ketajaman itu sepertinya merobek udara dan menembak langsung ke arah Lindong. Lindong menatap langsung ke orang berpakaian abu-abu itu. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Orang itu mungkin cukup terkenal, tetapi itu tidak berarti banyak baginya. Orang ini mampu melukai seorang ahli tahap awal Profound Life dan berhasil melarikan diri, tetapi Lindong benar-benar telah membunuh seorang ahli tahap awal Profound Life sebelumnya. Membunuh dan melukai berada pada 2 tingkat yang sangat berbeda.
Mata tajam orang berpakaian abu-abu itu menatap Lindong. Butuh waktu lama sebelum ketajamannya berangsur-angsur berkurang. Dia menatap Lindong sekali lagi, sebelum perlahan berbalik. Guyan di samping melihat pertarungan antara keduanya. Hatinya semakin menghormati Lindong setelah melihat sikap tenangnya. Dia kemudian melanjutkan, masih ada beberapa orang yang merepotkan di sana. Dari gambar naga hitam di tubuh mereka, mereka seharusnya dari bajak laut naga hitam yang merajalela di wilayah laut angin surga ini. Buah roh misterius kehidupan ini jelas telah menarik banyak orang yang benar-benar menyusahkan. Kemungkinan pertarungan berikutnya akan sedikit menarik. Kabut beracun menyelimuti gunung roh misterius. Oleh karena itu, kita harus menunggu hingga siang sebelum bisa masuk. Begitu kita melangkah ke gunung roh misterius, pertarungan untuk mendapatkan buah roh kehidupan misterius akan dimulai. Guyan menatap gunung yang menjulang tinggi itu dan berbicara dengan nada serius. Lindong mengangguk pelan. Tanpa basa-basi lagi, dia mundur untuk melihat luka-luka Guya, sebelum diam-diam menunggu saat yang tepat untuk tiba. Meskipun ada banyak orang di kaki gunung, saat ini suasananya sangat sepi. Hanya tatapan-tatapan itu, yang diarahkan ke gunung roh misterius, yang menjadi semakin panas seiring berjalannya waktu. Sementara orang banyak menunggu dengan diam, matahari yang terik di langit mencapai puncaknya. Sinar matahari yang panas menyebar ke gunung roh misterius, dan kabut beracun yang menutupinya mulai menghilang dengan cepat. Bang! Suara angin kencang tiba-tiba meledak dari kaki gunung yang sunyi saat kabut racun yang menutupi seluruh gunung benar-benar menghilang. Banyak sosok menyerbu ke dalam gunung roh misterius yang besar seperti segerombolan belalang. Pertarungan untuk buah roh misterius kehidupan telah resmi dimulai. Banyak sosok melesat ke dalamnya seperti anak panah, sebelum dengan cepat bergegas menuju puncak gunung besar itu. Jari kaki Lindong mendarat di dahan pohon yang tebal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit saat dia melirik sosok manusia yang bergegas ke gunung roh misterius seperti segerombolan belalang. Masuknya skala besar ke gunung roh misterius pasti akan mengganggu binatang iblis di dalamnya. Buah roh kehidupan misterius terlalu menggoda, terutama bagi mereka yang berada di tahap nirvana 9 yuan. Seseorang akan dapat menghemat banyak sekali latihan pahit jika mendapatkannya, kata Guyan. Banyak anggota klan Gu yang datang ke kaki gunung, namun, tidak semuanya memasuki gunung roh misterius. Bagaimanapun, itu adalah tempat yang berbahaya. Jika kekuatan seseorang tidak mencapai tingkat tertentu, mereka tidak akan banyak membantu bahkan jika mereka masuk. Sebaliknya, mereka akan menjadi beban bagi yang lain. Oleh karena itu, hanya selusin anggota yang lebih kuat yang mengikuti Lindong dan Guyan. Ada banyak sekali binatang iblis di gunung roh misterius. Berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, setidaknya ada 8 yang memiliki kekuatan setengah langkah ke tahap kehidupan mendalam. Selain itu, ada naga iblis berkepala 3, yang telah mencapai tahap kehidupan mendalam awal, menjaga puncak gunung. Guyan mengintip ke kedalaman gunung roh misterius saat dia berbicara dengan suara yang agak serius. 8,5 langkah ke tahap kehidupan mendalam, dan 1 tahap kehidupan mendalam awal. Mata Lindong tanpa sadar mengeras ketika mendengar kata-kata ini. Kekuatan binatang iblis di gunung roh misterius ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Jika itu karena banyaknya ahli yang telah dipancing ke sini, kemungkinan besar mustahil bagi kelompok Lindong untuk berhasil memperoleh buah roh kehidupan misterius. 8 binatang iblis setengah langkah ke tahap kehidupan mendalam itu menjaga berbagai jalan di gunung roh misterius. Semoga saja kita tidak bertemu mereka. Kalau tidak, akan sangat merepotkan, kata Guyan. Raungan binatang buas dan tangisan menyedihkan telah terdengar dari hutan pegunungan yang jauh sementara kata-katanya memudar. Kemungkinan besar binatang iblis di gunung roh misterius ini telah mulai menyerang. Ayo pergi. Guyan mengernyitkan dahinya sedikit setelah mendengar suara-suara ini. Tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan tangannya dan memimpin untuk maju, sementara Lindong dan yang lainnya segera mengikutinya dari belakang. Kedamaian gunung roh misterius runtuh saat kelompok besar itu menyerbu ke pegunungan dengan brutal, sementara auman binatang buas bergema di seluruh gunung. Tak lama kemudian, ledakan keras dari energi yang saling berbenturan juga terdengar. Bau darah samar-samar menyebar ke seluruh gunung besar saat ini.
Kelompok Lindong juga menghadapi berbagai bentuk serangan dari banyak binatang iblis di sepanjang jalan. Namun, barisan mereka cukup kuat, dan mereka tidak mengalami terlalu banyak kerusakan atau masalah karena serangan ini. Namun, kecepatan gerak mereka sedikit melambat karena hal ini. Mengom. Seekor binatang iblis yang menyerupai kera besar tiba-tiba meraung saat mendarat dari udara. Cakarnya yang luar biasa tajam langsung menebas anggota klan Gu yang baru saja mengalahkan binatang iblis. Namun, sebelum serangannya berhasil mendarat, cahaya hijau yang sangat ganas muncul. Sebuah tinju menghantam tubuhnya yang besar, menghasilkan suara yang rendah dan dalam. Binatang iblis ini terbang 100 meter ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus, dan mendarat dengan menyedihkan di hutan. Tidak ada yang tahu apakah ia sudah mati atau masih hidup. Anggota klan Gu yang diselamatkan itu melihat kera iblis itu terbang mundur dan menghela napas lega. Setelah itu, dia melemparkan pandangan penuh terima kasih kepada Lindong, yang telah menolongnya. Lindong melihat sekilas ke sekelilingnya. Gerombolan binatang iblis yang telah melancarkan serangan diam-diam ke arah mereka telah dihabisi. Mereka dapat melihat sekelompok orang di sebelah timur mereka sedang dililit oleh gerombolan binatang iblis. Namun, kelompok ini jelas tidak sesantai kelompok Lindong. Beberapa teriakan menyedihkan kadang-kadang terdengar dari mereka. Meskipun orang-orang malang itu tampaknya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, Lindong tidak berniat untuk campur tangan. Sekarang bukan saatnya untuk bersikap seperti orang Samaria. Mereka semua adalah pesaing. Orang-orang ini mungkin tidak ragu untuk membunuh mereka nanti. Oleh karena itu, menghabiskan waktu untuk menyelamatkan musuh potensial jelas sangat bodoh. Guyan dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar teriakan pelan Lindong. Tubuh mereka bergerak, dan menyerbu keluar dari hutan pegunungan yang mengandung racun. Sinar matahari yang panas langsung berhamburan dari langit saat mereka keluar dari hutan. Racun yang telah mencemari tubuh semua orang langsung menghilang. Setelah mengalami pertempuran yang sulit, para anggota klan Gu tanpa sadar menghela napas lega saat sinar matahari yang hangat menyinari tubuh mereka. Namun, mereka baru saja merasa rileks, ketika teriakan Lindong yang keras tiba-tiba terdengar seperti guntur di samping telinga mereka, hati-hati. Bang bang bang. Tanah bergetar hebat setelah teriakan Lindong terdengar. Tak lama kemudian, banyak pilar batu tajam tak tertandingi dengan kilau dingin di ujungnya, tiba-tiba tercabut dari tanah dan melesat dengan kecepatan kilat ke arah anggota klan Gu. Lindong berada di udara saat dia menyaksikan serangan mendadak ini. Tatapan matanya berubah sedikit dingin saat dia tiba-tiba melayangkan pukulan. Tirai cahaya hijau menyapu turun dari tinjunya. Setelah itu, tirai itu menghantam pilar-pilar batu tajam itu, yang telah menusuk dari tanah. Pilar-pilar batu itu langsung runtuh saat kedua kekuatan itu berbenturan. Banyak retakan menyebar keluar, karena hancur total menjadi debu. Para anggota klan Gu itu mendarat di tanah dengan sedikit rasa takut setelah pilar-pilar batu itu hancur berkeping-keping. Mata mereka menunjukkan rasa hormat saat mereka menatap Lindong di udara. Reaksi yang ditunjukkannya sungguh mengagumkan. Terima kasih banyak. Guyan juga menghela napas lega. Dengan kekuatannya, dia tentu saja mampu menghindari serangan mendadak tadi. Namun, dia tidak punya waktu untuk menyelamatkan yang lain. Lindong menggelengkan kepalanya. Matanya menatap ke depan sambil mengerutkan kening dan berkata, sepertinya kita agak tidak beruntung. Guyan juga mengalihkan pandangannya ke depan. Setelah itu, dia melihat seekor binatang buas raksasa berukuran belasan kaki di kejauhan. Tubuhnya tertutupi oleh bebatuan dan menatap mereka dengan tatapan mengancam. Itu adalah binatang iblis batu, salah satu dari 8 binatang iblis setengah langkah ke tahap kehidupan mendalam di Gunung Roh Misterius. Guyan juga mengepalkan tinjunya saat ini. Wajahnya agak muram. Bagaimana kalau kita serang bersama dan segera menghabisinya? Guyan menatap Lindong. Waktu adalah hal terpenting saat ini. Jika mereka terlambat, orang lain mungkin akan mencapai kedalaman Gunung Roh Misterius sebelum yang lain dan memperoleh buah roh kehidupan misterius. Lindong juga tahu bahwa waktu sangatlah berharga. Oleh karena itu, dia mengangguk setelah berpikir sejenak. Ekspresinya tiba-tiba menjadi suram saat tatapannya tiba-tiba melihat ke arah barat laut. Raungan binatang buas yang rendah dan dalam terdengar dari sana. Semuanya, hati-hati, Guyan segera memperingatkan setelah merasakannya juga.
Kata-katanya baru saja terdengar, ketika sebuah pohon besar di hutan pegunungan yang jauh tiba-tiba tumbang. Selanjutnya, dua binatang iblis besar dengan aura ganas sekali lagi muncul di hadapan kelompok Lindong. Ekspresi semua anggota klan Gu berubah ketika mereka melihat dua binatang iblis raksasa ini. Ini karena mereka bisa merasakan bahwa dua binatang iblis ini juga berada di tahap setengah langkah menuju kehidupan mendalam. Sialan, bajak laut naga hitam sengaja memancing binatang iblis ke sini. Seorang anggota klan Gu yang bermata tajam tiba-tiba melihat dua sosok berlari di depan kedua binatang iblis itu. Keduanya sedang menuju ke arah mereka. Ekspresi Gu Yan langsung berubah dingin saat dia mengerutkan kening. Orang-orang ini benar-benar licik. Mereka benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk menunda kelompoknya. Haha, klan Gu-mu kuat sekali. Aku yakin tidak akan jadi masalah menghadapi tiga binatang iblis yang berada di tahap setengah langkah menuju kehidupan mendalam, oleh karena itu, kami serahkan mereka ke tanganmu. Seorang pria dengan bekas luka yang tampak menyeramkan di wajahnya tertawa liar dan sombong terhadap kelompok Lindong. Tatapan matanya dengan cepat berubah dingin saat dia mengayunkan lengan bajunya. Sebotol cairan merah dengan cepat terbang keluar. Setelah itu, botol itu meledak di atas anggota klan Gu. Cairan itu memercik ke bawah, dan beberapa anggota klan Gu, yang tidak dapat menghindar tepat waktu, ternoda oleh cairan merah itu. Seketika, aroma darah yang memuakkan tercium. Mengom. Tiga mata binatang iblis yang awalnya berwarna merah tua, setengah langkah ke tahap kehidupan mendalam, segera berubah menjadi lebih merah ketika aroma ini dipancarkan. Haha, kalian semua harus menikmati hidangan lezat ini. Buah roh kehidupan misterius adalah milik bajak laut naga hitam kita. Kedua komandan bajak laut naga hitam itu kembali tertawa terbahak-bahak. Tubuh mereka dengan cepat melayang mundur, sementara tiga binatang iblis mulai maju ke arah kelompok klan Gu. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita terlibat dengan ketiga binatang iblis ini, Gu Yan mengernyitkan alisnya. Dengan kekuatannya, dia paling mampu menghentikan salah satu dari mereka. Namun, dua yang tersisa. Serahkan dua lainnya padaku. Lindong yang berada di sampingnya mengembuskan napas pelan dan berkata perlahan sementara Gu Yan tengah ragu-ragu.